Dan saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi untuk ibadah umat Kristen di hari Jumat. Bahkan ada satu perusahaan yang saya lihat ini benar-benar ya, perusahaan kalau ada anak Tuhan di dalamnya, segoncang apapun ekonomi, in this economy, Bapak Ibu Saudara, pasti survive. Karena ada yang menjaga di dalam, ada orang yang dilihat Tuhan. Nah, tapi ironinya ada satu pelayanan perusahaan properti yang papan atas ya, yang jualannya tuh VIP ya. Selama COVID orang nggak bisa jualan properti, tapi perusahaannya survive, bahkan untung. Ternyata waktu saya lihat apa istimewanya, mereka punya pendoa 4 orang. Jadi kalau ada lahan baru mau digarap gitu ya, atau mereka mau ada prospek atau sesuatu, itu pendoanya dikirim dulu, berdoa. Ada tuntunan, nanti bisa diberitahukan. Tapi ironinya, kalau madam, ibu owner, ya karena sudah generasi kedua, udah putra mahkota yang memimpin, kalau nggak datang dan putra mahkota nggak datang, yang ikut ibadah dikit. Tapi kalau mereka datang baru rame gitu ya. Itu karena apa? Nggak mengerti tentang the power of true worship. Nah saudara, saya bawa kita semua, kita itu untuk kemuliaan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui pujian penyembahan. Dan worship, bukannya pujian penyembahan, memuji menyembah, praise and worship, berdoa, membaca firman Tuhan. Worship God itu sama dengan serving God, sama dengan menyembah Tuhan, meninggikan. Untuk kemuliaan Tuhan artinya untuk bobotnya Tuhan. Bukan untuk bobot kita, untuk Tuhan semakin berbobot di dalam hidup kita. Sehingga gak heran ketika dikatakan dalam Mazmur yang dikutip kembali oleh Tuhan Yesus, dikatakan sejak usia bayi-bayi yang menyusui, Tuhan sudah memberikan puji-pujian untuk membungkamkan kekuatan lawan. Ya, puji-pujian untuk membungkamkan kekuatan lawan. Zaman saya dulu baru bertobat, itu baru pemulihan Pondok Daud, baru puji-pujian itu benar-benar mengalami diberikan tempat yang luar biasa untuk kuasa Allah bekerja. Jadi seperti zaman Saul ya, kalau dia lagi kerasukan, Daud memetik kecapi, lari itu ya iblisnya. Itu yang dikatakan kitab Mazmur, sejak umur bayi-bayi yang menyusui sudah diberikan puji-pujian. Coba saudara bayangkan kalau anak kita bayi lahir terus bisa nyanyi, kita takut kan? Ya enggak, masa dia lahir bukannya uwe itu langsung haleluya. Kata Chris Manusama itu hanya bisa bayi Ambon atau bayi Batak katanya ya. Kalau lahir itu langsung haleluya gitu. Karena saking pinternya nyanyi gitu ya. Jadi artinya itu adalah satu metafora ya, atau satu analogi bahwa bayi itu belum bisa apa-apa, amin. Bayi itu gak bisa apa-apa. Bahkan untuk membela dirinya pun gak bisa. Cari makannya pun gak bisa. Beda dengan sudah yang umur lebih tinggi. Tapi artinya di dalam diri dia itu sudah ada identitas worshiper, di mana kekuatan Allah bisa dinyatakan. Sejak bayi-bayi, sejak kita gak bisa. Nah kalau sekarang analoginya apa? Mungkin kita bukan siapa-siapa, kita gak punya kekuatan. Bahkan mungkin kalau kita mau ngelamar pekerjaan, ada tuh ya teman saya, ngelamar pekerjaan, background pendidikannya itu gak punya kekuatan apa-apa. Itu seperti bayi-bayi, gak punya kekuatan. Tapi untuk orang yang seperti itu, kalau dia punya DNA sebagai penyembah, ada kekuatan Tuhan untuk membungkamkan kekuatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana tentang orang yang gak ikut Tuhan. Tetap ketika Tuhan ciptakan manusia, identitasnya itu worshiper, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya semua orang pasti akan mencari yang disembah. Ya gak saudara? Bukan orang Kristen, ya pasti punya penyembahan. Animisme aja punya penyembahan, ya gak? Itu misalnya pohon-pohon mereka sembah. Semua orang itu kayak ada dorongan untuk menyembah. Bagaimana dengan ateis? Ya itu ilmunya yang dia sembah ya. Sekarang lagi rame kan. Dulu orang ke Gunung Kawi diam-diam ya. Sekarang Gunung Kawi memberikan, nah katanya semalam berapa nginepnya gitu ya. Doanya yang berapa lama bisa terjawab. Jadi artinya orang pergi ke Gunung Kawi untuk mencari apa? Mencari berkat. Kelihatannya mencari berkat, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu ada kerinduan untuk menyembah. Kalau gak kenal Tuhan, propertinya bisa disembah. Punya mobil baru, gak bisa saat teduh bangun pagi, tapi pagi-pagi bisa ngelus-ngelus mobilnya ya, cuci-cuci mobil gitu apa. Saking ya segala sesuatu yang jadi idola itu adalah objek penyembahan kita. Jadi walaupun gak nyembah Tuhan, itu kerinduannya ada.
Tapi jangan salah menyembah, amin. Identitas kita itu adalah menyembah Tuhan. Itu sebabnya worship ini penting. Tes. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kurang semangat sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Puji Tuhan semua bisa berkumpul kembali pada Jumat ini. Kita mau bersama-sama bersekutu, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, juga memuji Tuhan. Kita akan bersatu dulu sejenak. Mungkin Bapak Ibu boleh menyiapkan waktu, berdoa, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa berkumpul di sini, kita bisa menikmati waktu ini Tuhan untuk datang, untuk beribadah, dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami dapat masih berkumpul bersama-sama di sini. Kami meluangkan waktu kami Tuhan, meskipun hanya sebentar, hanya 1 jam, tapi biarlah di waktu ini kami bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan dan bisa bersama-sama berkumpul mendengarkan saksian Tuhan tentang betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan, melalui firman yang akan kami dengarkan juga Tuhan, sharing-sharing yang akan kami dengarkan. Biarlah pada waktu ini Tuhan kami dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, juga menikmati pelajaran-pelajaran yang akan kami bawa pulang Tuhan, dan biarlah terus menjadi berkat buat kami, dan kami juga bisa memberkati banyak orang di sekeliling kami Tuhan, khususnya di Bogasari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk jalannya seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal sampai dengan akhir, untuk setiap puji-pujian, setiap pelayan, juga untuk Ibu Yulita yang akan menyampaikan puji-pujian juga serta firman Tuhan. Biarlah Kau yang boleh mengurapi, dan juga yang kami ingat teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak bersama dengan kami saat ini, biarlah Engkau juga boleh menolong mereka agar mereka juga dapat berkumpul dengan kami, ataupun sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh menyembuhkan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh doa kami dan semua permohonan kami hanya kepadamu, biarlah Engkau yang boleh mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, semua sudah semangat untuk memuji Tuhan? Kita hari ini akan banyak memuji Tuhan, juga akan banyak mendengarkan sharing ya dari Ibu Yulita ya, betul ya Ibu? Oke, kita mau bangkit berdiri. Yuk semua semangat, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih semangat lagi kita menyatakan pujian ini bersama-sama. Tuhan sudah begitu baik buat kita, amin. Kita mau bersama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
berkumpul dalam adukanya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, Tuhan cinta dan mengasihi Bapak Ibu semua. Amin. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi ya, katakan, oh saudaraku dan saudariku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu rekan-rekan semua, hari ini spesial karena kita hari ini akan dilayani melalui puji-pujian serta firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yulita. Saya persilakan Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Saya dikasih waktu lebih banyak kelihatannya ya. Shalom semuanya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih dapat kesempatan yang sangat baik sekali di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami. Ada satu hari buat dedikasikan untuk memuji, menyembah dan mendengarkan tuntunan dari-Mu Tuhan. Biarlah ini membuat hidup kami lebih baik lagi dalam pengiringan kami kepadamu. Semakin mengasihi Engkau, semakin memuji dan menyembah-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati dalam sharing ini sama-sama kita katakan amin, amin ya. Perkenalankan dulu, nama saya Julita Manik. Saya mungkin diundang di sini karena kenal dengan Pak Toga ya, mungkin ya, benar ya. Ini karena saya sudah lama sekali kenal Pak Toga ini, kami sama-sama dulu dalam satu wadah pelayanan. Jadi dulu saya ini kuliahnya di ITB Bapak Ibu Saudara ya. Saya di Bandung, ketika saya datang di Bandung itu sedang terjadi kegerakan rohani yang sangat besar sekali. Dan saya salah satu dari dampaknya. Dan sepertinya cocok juga dengan judul hari ini, The Power of True Worship. Penyembahan yang benar, dan ini adalah salah satu pengajaran yang sangat penting dalam kita mengiring Tuhan. Kadang-kadang saya perhatikan begini ya, saya walaupun pendeta tapi sering melayani di PD kantor ya. Jadi jadwal PD kantor itu berimbang dengan jadwal kebaktian hari Minggu. Nah, padahal saya sejak lulus itu tidak pernah proper bekerja di marketplace. Lebih banyak memang saya langsung nyemplung ke pelayanan. Dan saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi untuk ibadah umat Kristen di hari Jumat. Bahkan ada satu perusahaan yang saya lihat ini benar-benar ya, perusahaan kalau ada anak Tuhan di dalamnya, segoncang apapun ekonomi, in this economy Bapak Ibu Saudara, pasti survive. Karena ada yang menjaga di dalam, ada orang yang dilihat Tuhan. Nah tapi ironinya ada satu pelayanan, perusahaan properti yang papan atas ya, yang jualannya tuh VIP ya. Selama COVID orang nggak bisa jualan properti, tapi perusahaannya survive, bahkan untung. Ternyata waktu saya lihat apa istimewanya, mereka punya pendoa 4 orang. Jadi kalau ada lahan baru mau digarap gitu ya, atau mereka mau ada prospek atau sesuatu, itu pendoanya dikirim dulu, berdoa. Ada tuntunan nanti bisa diberitahukan. Tapi ironinya, kalau madam, ibu owner, ya karena sudah generasi kedua, udah putra mahkota yang memimpin, kalau nggak datang dan putra mahkota nggak datang, yang ikut ibadah dikit. Tapi kalau mereka datang baru rame gitu ya. Itu karena apa? Nggak mengerti tentang the power of true worship. Nah saudara, saya bawa kita semua untuk ngelihat Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, oh maaf ini bukan Yesaya saudara, ini harusnya dari
Wahyu ya kalau saya nggak salah ya. Untuk kemuliaan, maaf ya, kadang saya geser-geser itu jadinya judulnya nggak ikut ya. Untuk kemuliaanku yang kebuntik dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan ciptakan kita itu untuk kemuliaan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui pujian penyembahan dan worship, bukannya pujian penyembahan, memuji menyembah, praise and worship, berdoa, membaca firman Tuhan. Worship God itu sama dengan serving God, sama dengan menyembah Tuhan, meninggikan. Untuk kemuliaan Tuhan artinya untuk bobotnya Tuhan. Bukan untuk bobot kita, untuk Tuhan semakin berbobot dalam hidup kita. Sehingga gak heran ketika dikatakan dalam Mazmur yang dikutip kembali oleh Tuhan Yesus, dikatakan sejak usia bayi-bayi yang menyusui, Tuhan sudah memberikan puji-pujian untuk membungkamkan kekuatan lawan. Ya, puji-pujian untuk membungkamkan kekuatan lawan. Zaman saya dulu baru bertobat, itu baru pemulihan Pondok Daud, baru puji-pujian itu benar-benar mengalami diberikan tempat yang luar biasa untuk kuasa Allah bekerja. Jadi seperti zaman Saul ya, kalau dia lagi kerasukan, Daud memetik kecapi, lari itu ya iblisnya. Itu yang dikatakan kita Mazmur, sejak umur bayi-bayi yang menyusui sudah diberikan puji-pujian. Coba saudara bayangkan kalau anak kita bayi lahir terus bisa nyanyi, kita takut kan? Ya enggak, masa dia lahir bukannya uwe itu langsung haleluya. Kata Chris Manusama itu hanya bisa bayi Ambon atau bayi Batak katanya ya. Kalau lahir itu langsung haleluya gitu. Karena saking pinternya nyanyi gitu ya. Jadi artinya itu adalah satu metafora ya, atau satu analogi bahwa bayi itu belum bisa apa-apa, amin. Bayi itu nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk membela dirinya pun nggak bisa, cari makannya pun nggak bisa. Beda dengan sudah yang umur lebih tinggi. Tapi artinya di dalam diri dia itu sudah ada identitas worshiper, di mana kekuatan Allah bisa dinyatakan. Sejak bayi-bayi, sejak kita nggak bisa. Nah kalau sekarang analoginya apa? Mungkin kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya kekuatan. Bahkan mungkin kalau kita mau ngelamar pekerjaan, ada tuh ya teman saya, ngelamar pekerjaan background pendidikannya itu nggak punya kekuatan apa-apa. Itu seperti bayi-bayi, nggak punya kekuatan. Tapi untuk orang yang seperti itu, kalau dia punya DNA sebagai penyembah, ada kekuatan Tuhan untuk membungkamkan kekuatan lawan. Jadi identity kita itu adalah worshiper Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana tentang orang yang gak ikut Tuhan. Tetap ketika Tuhan ciptakan manusia, identitasnya itu worshiper untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya semua orang pasti akan mencari yang disembah. Ya gak saudara? Bukan orang Kristen, ya pasti punya penyembahan. Animisme aja punya penyembahan, ya gak? Itu misalnya pohon-pohon mereka sembah. Semua orang itu kayak ada dorongan untuk menyembah. Bagaimana dengan ateis? Ya itu ilmunya yang dia sembah. Ya, sekarang lagi rame kan. Dulu orang ke Gunung Kawi diam-diam ya. Sekarang Gunung Kawi memberikan, nah katanya semalam berapa nginepnya gitu ya. Doanya yang berapa lama bisa terjawab. Jadi artinya orang pergi ke Gunung Kawi untuk mencari apa? Mencari berkat. Kelihatannya mencari berkat, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu ada kerinduan untuk menyembah. Kalau nggak kenal Tuhan, propertinya bisa sembah. Punya mobil baru, nggak bisa saat teduh bangun pagi, tapi pagi-pagi bisa ngelus-ngelus mobilnya ya, cuci-cuci mobil gitu apa. Saking ya segala sesuatu yang jadi idola itu adalah objek penyembahan kita. Jadi walaupun nggak nyembah Tuhan, itu kerinduannya ada. Tapi jangan salah menyembah, amin. Identitas kita itu adalah menyembah Tuhan. Itu sebabnya worship ini penting sekali saudaraku. Ya, sampai Tuhan katakan wanted, dicari ya. Saya bagikan ayatnya. Ketika penyembah benar itu bicara dari Yohanes 4 ya, ayat 23. Ada kata penyembah benar di sana, true worship, ya true worshipper. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya, Father seeks true worshipper, mencari. Menghendaki dengan mencari itu udah geser ya. Menghendaki itu lebih pasif. Ya saya menghendaki kamu baik-baik saja. Tapi kalau saya mencari supaya kamu hidupmu baik-baik saja, itu beda. Sudah lebih aktif. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, lebih aktif lagi. Pakai kata zeteo. Zeteo itu artinya apa saudara? Zeteo itu artinya cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu dicari terus. Nah Tuhan pakai kata zeteo supaya saudara bisa ngeliat artinya Tuhan zeteo, true worshipper. Tuhan cari penyembah benar. Kenapa dicari? Berarti langka, amin.
Berarti langka. Nah, kenapa langka? Kita perlu tahu kriterianya apa yang dikatakan penyembah benar. Ketika Tuhan pakai zeteo yang mencari sampai ketemu, itu Tuhan pakai istilah ketika dalam Tuhan bilang dia mencari domba. Ada 100 ekor domba. 99 baik-baik saja. Dalam kitab Matius 18 ini dikatakan ada satu domba tersesat. Dicari enggak? Dicari. Gembala yang baik, walaupun 99 baik-baik saja, satu nggak tahu ada di mana, dicari yang satu. Kata dicari itu zeteo, sehingga lukisan ini sangat terkenal ya. Lukisan gembala yang mencari dombanya di zeteo. Jadi zeteo itu artinya cari sampai ketemu. Nah, ada satu lagi yang menarik ketika Tuhan bilang zeteo. Tuhan bilang begini, atau perempuan manakah? Perempuan apa laki-laki, saudara? Perempuan manakah yang punya 10 dirham, hilang satu, maka dia akan zeteo sampai ketemu. Ini secara psikologis ini luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nggak pakai atau orang manakah. Tuhan pakai apa? Perempuan. Artinya gini, perempuan tuh paling nggak suka kehilangan uang, saudara. Oh, saya juga, kata bapak-bapak. Ya bapak-bapak mungkin laki-laki kehilangan uang besar. Kalau perempuan mau uang besar, uang kecil tuh nggak mau kehilangan. Makanya kalau ke pasar ya, berapa sayurnya? 10.000. Ah, mahal amat, 10.000, 5.000 lah. 5.000 dia nggak mau kehilangan uang, saudara. Kalau laki-laki udah lama beli aja, kasihan tuh orang kan gitu kan. Nah ini kalau pulang gereja kan biasanya kan kita sama suami gitu ya pergi jalan-jalan. Suami biasanya nyetir mobil di kanan, ibunya istrinya di kiri. Kalau ada tukang ngamen, keplak, kira-kira dia ke kanan apa ke kiri, saudara? Gak bakal ke kiri. Karena ini ibu sampai Tuhan Yesus datang gak bakal buka itu, saudara. Dia malas kan gitu kan, saudara. Mau enak aja. Kalau bapak-bapak ya udahlah kasihan, buka aja gitu. Dia uang kecil gitu kan. Polisi cepek itu kan biasanya namanya polisi cepek 100. Nah ini kisah saya nih. Suami saya kasih uang gopek. Saya bilang namanya aja polisi cepek, Pi. Kenapa kamu kasihnya gopek? 400 perak pun aku gak mau kehilangan uang, saudara. Jadi artinya Tuhan Yesus itu ngerti psikologi wanita. Kalau kehilangan uang tuh dicari sampai ketemu. Itulah nuansanya zeteo. Bayangkan saudara, ketika Tuhan bicara, aku mencari penyembah benar. Yohanes 4:23. Kita baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di zeteo, sebab Bapa zeteo penyembah benar. Penyembah benar itu penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh, di dalam kebenaran. Itu baru bisa dikatakan penyembah benar. Nah saya cerita. Dulu saya tuh masuk ke ITB itu ya saudara, karena saya mau melarikan diri dari rumah. Orang tua saya itu di Medan. Papa saya tuh orangnya keras, ya orang Batak, keras pada umumnya dulu. Sekarang udah banyak yang lunak-lunak. Pak Togan kan buktinya nih softnya orangnya ya, soft spoken. Nah dulu bapak saya tuh keras saudara ya, suka keras sama mama saya. Sama anak nggak pernah keras, tapi nanti mama marah sama anak, jadi kan sama aja kan saudara ya. Dan mama itu kalau marah, kalau papa marah mungkin kata-katanya cuma 10, kalau mama 3 kali lipat 30, karena wanita punya kemampuan berkata-kata 3 kali lipat dari pria, jadi kan lebih sakit gitu ya. Nah dia itu hanya agak reda dikit marahnya itu pas malam tahun baru, karena malam tahun baru itu semua orang Batak terus kumpul, ya menceritakan visi, dan akhirnya papa saya minta maafkan papa, nangis tuh papa saya. Kalau papa sudah sering menyakiti kalian, papa berjanji tidak akan seperti itu lagi. Kami udah senang, kami pun ikut nangis. Hanya bertahan sampai jam 00.00. Begitu udah Happy New Year, cheers, marah lagi dia kalau ada yang gak pas di hatinya gitu saudara. Selamat menikmati kemarahanku 1 tahun ke depannya sampai akhir tahun baru. Jadi saya ngerasa tuh kayak neraka pada waktu itu. Aku gak mau kuliah di sini. Aku harus jauh. Dan zaman belum internet, gak bisa dicek kan. Kalau jauh itu ya, Bu apa sih jauhnya Bandung? Ya zaman dulu gitu ya saudara ya. Gak bisa dicek, telepon aja mesti pakai SLJJ gitu ya. Yang nunggu sampai jam 9 malam supaya diskon 50%. Saya gak cinta Tuhan, terus terang. Karena dari kecil sampai SMA, saya juara kelas terus saudara. Merasa tanpa berdoa, tanpa baca firman Tuhan, saya sukses. Saya masuk ITB, lebih lagi. Dulu kalau ke gereja kalau ada papa mama. Karena papa saya kerja di perkebunan, seminggu 2 minggu sekali baru datang. Kalau dia nggak datang, saya nggak ke gereja. Tapi begitu saya di ITB, saudara, nggak ke gereja sama sekali. Nah, di sana setiap hari Jumat ada persekutuan mahasiswa Kristen seperti di sini.
Ya, saya nggak mau datang, saudara, ngapain? Makanya saudara ini hebat, lebih hebat dari saya nih, saudara. Ya, nggak mau datang. Tapi saya punya 3 teman yang suka berdoa. Di jurusan kami di ITB itu langka orang Kristen. Di jurusan saya bisa dihitung berapa orang, nggak sampai, hanya 4 orang. Tapi 3 orang ini sungguh-sungguh, 5 orang, 3 ini sungguh-sungguh. Selalu doain saya. Diajak nggak pernah mau datang. Suatu ketika ini rupanya ada special event. Per semester di ITB itu ada kebaktian praise and worship. Ya, saya diajak, saya nggak mau datang. Ajakan kedua katanya hanya worship saja, saya juga nggak mau datang. Ajakan ketiga mereka bilang yang datang dapat makan siang gratis, baru saya datang. Coba tuh saudara bayangkan. Jadi saya mau makan siang gratis karena ini PD di akhir bulan. Ya, penyakit mahasiswa semua sama, rajin ke ATM. Datang dengan gembira, pulang dengan kecewa. Saldo belum berubah. Dapat makan siang gratis nih, lumayan. Tapi saudara tahu, saya ambil tempat di pojokan supaya tidak ketahuan saya nggak bisa nyanyi. Karena lagunya nggak tahu kan? Lip sync aja saudara ya. Tujuannya udah nasi bungkus, nasi bungkus, nasi bungkus. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi saya dilawat Tuhan saudara. Saya percaya itu kekuatan doa dari teman-teman yang berdoa. Ada lawatan Tuhan saat orang memuji menyembah. Saya terlawat saudara. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, mungkin gak semua orang sungguh-sungguh di ruangan itu, tapi ada orang yang sungguh-sungguh sebagai worshiper datang berdoa, membela teman-temannya. Saya terlawat. Dan sesudah saya terlawat, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Benar-benar berbalik 180 derajat. Benar-benar baca Alkitab, ikut pelayanan, apa aja saya mau saudara, berdoa, semua saya mau. Benar-benar 180 derajat berubah. Dan dampaknya ada saudara, saking senangnya pelayanan saya hampir drop out. Ya, sudah selesai kuliah kan, skripsi kan harus kerjain sendiri. Ya, saya hampir drop out saudara. Puji Tuhan nggak drop out ya. Nah, tapi akhirnya apa saudara? Ada kuasa yang luar biasa. Saat di sana ada true worshiper. Amin. Dan ketika dilawat di dalam pujian penyembahan itu ternyata Tuhan ada maksudnya. Jadi saya jadi senang nyembah di kamar. Ya, saya pemain piano klasik. Gak jago, cuman jago kalau ada partitur. Nah, saya minta diajarin main gitar. Sederhana, karena kan gak pernah bisa main gitar. Mentor saya bilang, nih saya ajarin G, E minor, A minor, D. Pokoknya kalau kamu bisa nada ini, G mayor, 4 ini, sudah kamu bisa nyanyi apa saja. Jadi saya nyanyi, semua pakai G mayor. Kadang kerendahan, kadang ketinggian. Nah, lagi nyembah, tiba-tiba kok ada terlintas nada-nada di pikiran saya. Jadi saya bukan orang yang pintar musik saudara, bukan. Saya bukan orang yang pintar musik. Dulu main musik kok bisa bu? Dipaksa. Karena di komplek perkebunan tuh semua orang belajar piano. Jadi biasa kan iri-irian ya kalau anak tetangga sudah belajar piano. Saya dipaksa saudara ya. Jadi saya hanya bisa sedikit. Nah, jadi ketika itu saya mulai catat, saya ambil firman Tuhan. Saya sudah suka baca firman. Jadi saya lebih baca Mazmur ya untuk lirik. Lagu 1, 2, 3 terus nambah terus saudara. Nah, suatu ketika saya masih berpikir lulus ITB saya akan kerja di marketplace, mungkin di Bogasari, saudara. Ya, jadi berkat di sana. Itu tujuan hidup saya. Ada intervensi di belakang rumah saya itu tempat tinggalnya Pak Weliar Kauntu. Saudara tahu Pak Weliar Kauntu? Nah itu suhu ya, maestro itu di dunia musik rohani, banyak ciptakan lagu-lagu yang sangat memberkati. Dia ini di atas saya di ITB. Beliau jurusan elektro, saya jurusan TI. Ya, jadi saya adik kelasnya. Kalau beliau dari dulu dari zaman mahasiswa pun udah pujian penyembahan luar biasa. Dia tahu saya bisa bikin lagu, dia tanya, dia rupanya mau rekaman. Ada lagu nggak? Dibuka kan saudara. Jadi dari lagu pertama, kedua saya kasih nomor 3, nggak ada disuruh nyanyiin. 1, 2, 3, dalam hatiku tuh kan Tuhan nggak mungkin lah, apalah aku ini cacing tanah, ulat segala macam lah saudara ya, nggak punya kemampuan, siapa aku ini Tuhan. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dia berhenti di nomor 13. Terus tiba-tiba dia bilang, coba nyanyikan ini, G mayor kuncinya. Semua G mayor kan saudara ya. Saya kasih contoh. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kenapa
minta lagu ini. Karena ternyata beliau itu sama Pak Damaris ya, almarhum pada waktu itu, terbeban untuk buat album doa untuk Indonesia. Dia nggak ngomong sama saya, jadi dia cuma lihat, oh saya ambil ini. Direkam tahun 90. Umur saya waktu itu 23 tahun. Saudara, apa yang terjadi? Lagu ini jadi berkat bagi bangsa. Jadi saat umat menyembah, bangsa pun bisa dilawan. Amin. Orang-orang bertobat. Ini awal kegerakan praise and worship di seluruh Indonesia. Salah satunya lagu ini ada. Jadi disitulah Tuhan berkata, lihat, ketika orang menyembah aku, meninggikan aku, Tuhan Yesus berkata, ketika aku ditinggikan, aku akan membawa banyak orang datang kepada. Aku akan membawa engkau untuk membuat lebih banyak lagi orang-orang memuji menyembah. Impresi saya apa? Pujian penyembahan. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Kenapa saudaraku? Gak pinter aja bisa jadi berkat. Ya gak saudara ya? Makin lama makin pinter gak bisa nulis lagunya. Ya pasti mulai ada feeling-feeling gitu ya. Nah, saya berpikir Tuhan sudah jelas panggil. Jelas sekali Tuhan panggil, aku akan pakai engkau. Nah, oleh karena itu kita perlu masuk pengertian sebenarnya tentang penyembah yang benar. Saudara, tadi dikatakan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dicari Tuhan. Jadi Tuhan cari apa? Orang yang menyembah Bapa itu bicara apa saudara? Intimacy worship. Kisah Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria ini luar biasa saudara. Karena disitulah kata penyembah benar itu muncul. Jadi penyembah benar itu harus menyembah Bapa. Satu-satunya kepercayaan yang memanggil Tuhannya Bapa siapa saudaraku? Saudara dan saya. Gak ada. Saudara mau cari di mana? Yang manggil Tuhannya Bapa. Tuhan itu Lord, majikan, Master. Kita hamba, dia Tuhan. Amin. Semua manggil Tuhan kan? Master. Tapi melalui Tuhan Yesus kita sebut dia Bapa. Kita jadi anak. Nah itu bicara apa? Intimacy, kedekatan. Kalau apa bedanya? Alkitab ada berkata, apa bedanya anak dengan hamba? Saya ada melayani sebuah pelayanan di bawah Bapak ini yang punya pabrik kertas ya di Tangerang, ya. Mereka punya anak juga yang katakanlah saya nggak tahu ya dia sudah jadi anak Tuhan atau belum. Tapi dia katanya anaknya itu harus start dari bawah waktu kerja, lulus dari Amerika kerja start dari bawah. Jadi sama dengan karyawan lain. Bahkan mungkin karyawan yang lain nggak tahu dia anak Tuhan, ya kan? Sama statusnya waktu di kantor. Kenapa? Hamba dan Tuhan. Waktu pulang dia kemana saudara? Ke rumah bapaknya. Amin. Dia punya privilege. Dia punya warisan. Statusnya pekerja, karyawan, hamba. Tapi dia adalah anak. Amin. Itu yang membedakan. Makanya waktu Tuhan bilang dia memanggil kita, dia mau kita panggil dia Bapa. Itu bicara keintiman. Ada hubungan, ada kedekatan. Sehingga Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Wanita Samaria bilang, kami menyembah di gunung ini. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Seorang anak itu pasti bergantung sekali kepada bapaknya. Seorang anak itu dekat sekali kepada bapaknya. Kenapa? Hubungan, kedekatan. Bahkan belakangan ini suka ada di FYP saya orang-orang, ada anak diculik di Cina dari sejak kecil, diculik, ketemunya nanti udah pakai teknologi AI segala macam, akhirnya ketemu, udah gede, ya. Tapi yang menculik ini menjual dia kepada orang tua yang nggak punya anak dan sayang sama anak ini. Saudara tahu nggak waktu ketemu dengan orang tua aslinya, beda loh saudara, rasanya, feelingnya. Kenapa? Puluhan tahun dia hidup dengan ibunya yang bukan ibu sebenarnya, yang mengasihi dia, terbangun hubungan, keintiman. Ketemu orang tuanya yang sejati malah jadi awkward, ya nggak saudara? Karena itu dibangun. Jadi ketika kita menyembah Tuhan itu bicara kedekatan. Penyembahan itu dikatakan menyembah apa yang kami kenal. Kalau kita kenal Bapak kita nggak sungkan kan? Kita mau minta sesuatu, lebih sungkan sama minta sama om daripada sama bapak, ya kan? Nah ini saya bilang pengajaran yang salah akhir-akhir ini di gereja, membuat anak-anak itu kalau doa kayak berdoa kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu nggak kenal bahwa Tuhan yang disembah itu Bapak. Kalau Bapak mau kata-kata belepotan nggak apa-apa. Kenal kok Bapakku baik. Kalau kita kenal Bapak, kita tahu kalau kita ngalami kesalahan bukan dia hukum kita, tapi dia mau mendisiplin kita, mengajarkan kita untuk sesuatu yang lebih baik depan. Itu namanya kenal. Kenal tuh dari mana saudara? Saudara baca Alkitab.
Amin. Itu penyembahan. Mau kenal Bapa kita tuh seperti apa? Dia katakan, kalau aku hukum orang Israel, bukan aku menginginkan mereka mengalami kematian. Aku lebih menginginkan kehidupan daripada kematian. Tapi yang orang lihat apa? Dihukumnya. Orang gak ngeliat hati Tuhan yang menangis ketika memberikan sesuatu pendisiplinan kepada anaknya. Jadi kalau kita kenal Bapa, melalui mana hubungan, saudara? Kalau kita nggak pernah kontak, nggak pernah baca Alkitab, kita nggak punya fellowship dengan Tuhan, ya kita nggak kenal. Ya, saya mau bicara tentang kedekatan. Dulu suami saya ya, mantan pacar saya itu udah kerja di Jakarta, saya masih kuliah di Bandung. Jadi kalau weekend datang ajak makan. Saya kan kenal dia cuma minggu sekali kan, weekend, minggu udah pulang dia. Apakah saya kenal dia sebaik ketika saya sudah jadi istrinya? Beda, saudara. Dulu kenal dia itu, waduh romantis sekali kan, saudara ya. Jadi, waduh, saya itu your everything lah pokoknya ya. Nah, suatu ketika kami lagi makan, terus tiba-tiba ada cewek lewat, saudara. Terus tiba-tiba dia ngelirik. Itu bagi perempuan tuh, kalau cowoknya ngelirik cewek lain tuh, waduh itu bahaya. Terus dia ngomong gini, ih bagus sekali ya, bagus sekali ya orang itu, katanya kan. Nah yang lewat itu kayak Kim Kardashian, saudara. Saya waktu itu tipis sekali kayak papan cuci, saudara. Dia Kim Kardashian tuh yang toeng gitu kan, mata keranjang. Dalam hati saya mau sampai mau coret, nggak jadi deh sama ini orang. Saya diemin. Nah wanita kan gitu, kalau udah kesel diemin, nggak ngomong apa, diem, nggak ngomong apa-apa. Datang ke Bandung, diem aja nggak ngomong apa-apa. Baru kemudian ketika dia tanya ada apa, saya tersinggung lihat sikapmu, mengatakan perempuan itu cantik, dia toeng, dia seksi. Lah bukan itu maksudku. Kok jeans yang dipakai itu bagus banget, aku mau beliin buat kamu. Maksud dia mau memberkati saya kan. Tapi karena saya gak kenal dia, bahwa dia bukan orang yang mata keranjang, bahwa dia bukan orang yang mendua hati, saya langsung salah sangka. Amin. Makanya penyembahan yang dicari Tuhan, penyembahan yang punya hubungan. Gak heran saudaraku, 80% kata worship di perjanjian baru pakai kata proskuneo. Banyak kata worship. Proskuneo itu apa? Mungkin saudara pernah dengar. Seperti anjing yang menjilat tuannya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan kita, worship mengenal itu seperti anjing. You are everything. Kamu yang paling hebat, kamu yang paling kucintai. Karena dia berpikir tuannya gak pernah niat jahat sama dia. Saudara, khotbah begini di Tanah Batak dan di Manado susah. Karena anjing ini dimakan. Ya, saudara ya, pelihara anjing buat dimakan, niat jahat kan? Tapi bagi anjing, tuannya tidak pernah niat jahat. Udah bawa pentungan tuh. Jadi kalau mau bunuh anjing tuh dipentung kepalanya dulu. Bung gitu ya. Baru disembelih gitu ya. Dipentung kepalanya dulu. Tuannya bawa gini, pentungan. Anjingnya. Tahu saudara kalau anjing lihat tuannya, ekornya dulu kan. Wah, terus loncat-loncat mau deket. Makanya dibilang seperti anjing menjilat tuannya. Bagi dia tuannya gak pernah niat jahat. Saya pikir kalau anjing, hewan bisa masuk surga, ini kayaknya lebih banyak populasinya daripada manusia, saudara. Karena setianya itu luar biasa, saudara. Cintanya sama tuannya itu luar biasa. Jadi Tuhan tuh bilang gini, dia mau kita mengerti tentang Allah yang kita sembah itu Bapa. Gak pernah niat jahat sama anaknya. Nah, saya lanjutkan kesaksian saya. Saya minta C ya. Jadi waktu itu kan mulai ada lagu-lagu. Lagu pertama meledak. Bahkan di album pertama masih kaset ya. Kenal kaset ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya Bapak Ibu masih muda-muda soalnya. Jadi saya agak-agak menebak-nebak nih umurnya berapa ini. Itu nomor 4 itu. Lagu itu. Kalau zaman dulu lagu nomor 4 itu gak punya harapan saudara. Karena kan bukan kayak CD tinggal pencet track ya. Kalau Julita ada lagunya. Masa sih Julita bisa bikin lagu? Coba kita mau dengar. Nomor 4. Yuk kita fast forward. Nyangkutnya nomor 5. Mau balik nyangkut nomor 3, sudahlah gak jadi denger kan gitu kan. Jadi zaman dulu itu lagu yang diandalkan tuh kalau gak nomor 1 pasti nomor 2. Lagu saya nomor 4. Tapi Tuhan buat breakthrough. Lagunya, albumnya terjual ludes. Edisi pertama Pak Weller datang lagi minta izin mau bikin album kedua, second edition ya. Tapi kali ini kami pindahkan lagumu dari nomor 4 ke nomor 1. Karena waktu itu semua KKR minta lagu ini. Jadi nomor 1 supaya gak susah nyarinya. Kan itu konfirmasi ya. Kalau Tuhan bilang aku mau pakai kamu, ya enggak saudara? Ternyata habis itu saudara, yang terjadi apa? Lagu yang gak pernah diterima, lagu yang gak pernah diterima, lagu yang gak pernah diterima, lagu yang gak pernah diterima. Padahal saya sudah habiskan hidup saya di situ. Saya lulus sudah telat, tidak
fokus untuk bekerja di marketplace, mau nulis lagu untuk kemuliaan Tuhan, nggak diterima. Sampai kalau nawarkan ke produser rekaman tuh sampai udah perih, udah takut. Jawabannya kira-kira apa? Kalau saya nggak kenal Tuhan yang saya sembah, banyak orang mundur ketika apa? Kok saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Tapi kemudian kok saya di PHK? Kok saya nggak dipilih di promosi? Katanya kalau saya mengembalikan perpuluhan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Kalau Anda tidak kenal Bapa yang Anda sembah, Anda akan pasti quit. Mungkin masih tetap orang Kristen, tapi gak sungguh-sungguh. Nah, Tuhan suruh saya tulis lagu ini, saudara. Lama sekali nunggu. Sampai suami saya waktu itu sudah diberkati di pekerjaan. Suami saya head of rep office sebuah bank Eropa, saudara, ternama berkantor di Bursa Efek Jakarta. Punya duit kami. Mau bikin rekaman pun Tuhan tutup jalannya. Jadi waktu saya disuruh nulis lagu ini, saya gak mau, saudara. Kenapa? Ayatnya ayat doa. Gak mau Tuhan. Tapi ada dorongan yang kuat sekali. Jadi nulisnya tuh saudara, air mata saya banjir. Kau beri yang ku pinta. Yang ku pinta gak diberi. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Aku gak dapat, saudara. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Gak ada pintu yang terbuka bagi sempat sebentar dulu. Dan saudara, saya bilang, untuk apa saya tulis lagu ini? Saya gak ngalami, bahkan apa yang kau janjikan tidak terjadi. Tuhan mau saya kenali dia. Kamu kan ambil dari Matius 7 ayat 7, Julita. Coba yuk turun ayat 11-nya. Saya baca ayat 11-nya. Kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu beri yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Deep banget. Makanya ada lanjutannya. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, saudaraku. Kenali Allah yang kita sembah. Tuhan berikan pujian sama kita itu bukan hanya untuk kita memuji menyembah, tapi untuk membuat kita itu firman isinya. Lagu rohani itu isinya firman. Yang benar ya, kalau orang nulis lagu rohani yang benar harus terinspirasi dari firman. Karena mungkin engkau gak baca firman, tapi ketika engkau dengar lagu itu, firman itu bertalu-talu di telingamu, di pikiranmu, membersihkan segala sesuatu awan kelabu yang membuat kita gak bisa kenal Bapak kita. Nangis saya, saudara. Ya Tuhan, makanya jadi judulnya Bapak yang kekal. Amin, saudaraku. Kita nyanyikan sebentar yuk. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia itu Bapa yang kekal ya. Kenali Allah yang kita sembah, saudaraku. Makanya saudaraku ya, anjing itu juga bicara kesetiaan. Nanti kita lihat saudara ya. Menyembah Bapa kita kenal. Bahkan ayat ini, lagu ini ngomong sama saya. Sesudah saya ngalami terobosan, saya sudah pelayanan kemana-mana, tapi saya punya pergumulan waktu itu anak saya yang paling besar. Anak saya yang paling besar masuk ITB, nyaris drop out. Kenapa? Kalau dia beda sama saya kasusnya, saudara. Dia tuh agak ansos kalau orang bilang sekarang. Ya,
mana kuliahnya di IT lagi saudara, makin ansos lah saudara ya. Terus mohon maaf ya, karena katanya kalau orang IT itu agak nerd katanya saudara ya, banyak bergaulnya sama coding saudara ya. Nah jadi kurang bisa bergaul. Jadi kalau ada kerja kelompok apa itu dia nggak pernah jadi pilihan teman-temannya untuk kerja kelompok. Waktu ngerjain skripsi ngerasa udah nggak bisa. Saya lagi di Batam pelayanan setengah jam lagi mau dijemput. Anak saya tiba-tiba WA, Mama, aku nggak tahu lagi apa artinya aku hidup. Coba saudara, dia hanya bisa terbuka sama saya, perempuan ke perempuan. Saudara, saya setengah jam lagi mau dijemput, mau khotbah di gereja 2 ibadah, mau kasih kekuatan sama jemaat Tuhan. Anakku bilang nggak tahu, dan waktu itu banyak seliweran berita-berita suicide di mana-mana. Gara-gara skripsi orang bisa suicide, terjun dari lantai 3. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Tuhan ngomong gini sama saya, kamu lupa kamu yang tulis lagu itu. Gak ada kamu bapak yang gak sempurna, orang tua gak sempurna aja mau hal yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Julieta, she is my daughter, not yours. Itu Tuhan ngomong sama saya. Dia anakku. Kalian sudah berikan itu kepadaku sejak bahkan dalam kandungan. Dia anakku. I will take care of her. Malu saya saudara. Habis itu saya dapat kekuatan, saya masih bisa khotbah walaupun belum solve. Tapi akhirnya Tuhan buktikan Tuhan bisa selesaikan semuanya. Itu Bapak yang kita sembah. Cara kenalnya bagaimana? Baca firman Tuhan dengan tekun, menyembah sampai dapat pengenalan lagi, dengarkan firman Tuhan dengan tekun, memuji menyembah dengan tekun, supaya ketika kita memuji menyembah ada pengenalan yang baru. Dan di dalam kesetiaan, everyday worship, di dalam roh itu pneuma, spirit, nafas. Spiritnya huruf kecil. Artinya ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, everywhere. Jadi penyembahan, worship tidak hanya bicara ketika kita nyanyi nyembah Tuhan. Saudara bekerja, saudara juga sedang worship. Dan itu ada di Alkitab. Saudara sepupu kita juga tahu kok, kerja adalah ibadah katanya kan. Kita gak ngerti kerja itu ibadah, kerja itu worship. Saudara, ketika Tuhan suruh Adam bekerja, mengelola taman yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan pakai kata apa? Abad, work, bekerja. Ketika Musa mau bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dia katakan karena umat Tuhan harus beribadah, worship. Dia pakai kata apa? Abad. Worship, abad. Kerja, abad. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau bekerja, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Kerja, kalau Anda ngerti ini kuasanya besar. Kalau kita kerja seperti untuk Tuhan, siapa bosnya? Tuhan. Bos kita bisa tahan berkat kita, bisa gak suka sama kita. Suami saya ngalamin loh saudara. Dulu itu bosnya gak suka sama dia ya. Ganti bosnya gak suka sama dia. Ketika bos ganti, semua bawahannya ganti. Tadinya suami saya bekerja di research, di security company ya, perusahaan Perancis ini. Dia dipindahkan ke finance. Karena apa? Gak suka. Pindahin. Tapi itulah jalan berkat dia. Kenapa saudara? Dari corporate finance, belajar tentang finance, kemudian akhirnya waktu ekonomi Indonesia memburuk, perusahaan sekuritasnya tutup, ekspatriat keluar, tinggal suami saya hanya beberapa jadi bank, corporate banking. Suami saya jadi head of rep office di sana. Bermula dari, kenapa? Bosnya bukan ini. Itu bos di dunia. Bosku Tuhan. Mungkin hari ini aku gak dibuka jalan baru, tapi dia akan buka jalan bagiku. Amin. Makanya kita kerja itu juga worship. Bukan di stage, juga di mimbar rohani itu worship. Nah, kesetiaan di mana saja kita harus menjaga. Identitas kita adalah worshiper. Saudara lihat sih, ada ini Pak Toga ini kan baru dari Jepang. Foto gak di itu? Shibuya Cross ya, Shibuya Cross. Orang Indonesia itu kebanyakan di Shibuya Cross ya, begitu lampu hijau, gitu langsung kayak orang gila gitu kan saudara ya. Makanya banyak sana dibam kan sama orang Jepang, marah mereka saudara ya. Nah, tapi sebelum kita ke Shibuya Cross itu ada patung Hachi. Itu juga, itu rebut-rebutan. Hachi ini kan anjing paling setia yang ada di muka bumi. Hanya 1,5 tahun kenal tuannya, tapi dia merasa itulah yang paling sayang sama dia. Ketika Profesor Ueno itu meninggal, terakhir pertemuan adalah di stasiun Shibuya. Dia setiap pagi antar seperti biasa, datang ke situ, pulangnya kan udah meninggal.
Tiap hari, pagi dan sore, ritual dia selalu dia ke stasiun Shibuya, ingin ketemu yang dia kasih. Sampai 6 tahun saudara, 6 tahun saudara, bayangkan 6 tahun pergi pulang sampai udah gak ada yang ngerawat. Karena Profesor Ueno istrinya udah pulang ke kampung halaman, dia jadi anjing buluk saudara. Ketemu si penjaganya kan tahu kan, ini anjing 6 tahun pergi pulang. Diceritakan sama wartawan, masuk saudara di koran-koran Jepang, langsung tiba-tiba semua orang datang ya, kasih makanan. Dia jadi terkenal, ada acara meet and greet dengan Hachi. Yang datang lihat nih saudara, banyaknya. Ini masih dari koran Jepang pada masa itu ya. Ini meet and greet, maaf ya kalau jadi kayak gini gambarnya. Meet and greet dengan Hachi, populernya luar biasa. Kebanyakan kita kalau sudah diberkati malah lupa sama Tuhan kan. Saya sebagai gembala dan suami saya senang kalau ada permasalahan di jemaat. Kenapa? Nanti jadi cari Tuhan. In this economy makin banyak yang berdoa saudara. Kenapa? Nggak ada terobosan. Nah, Hachi diberkati, masih 4 tahun lagi hidup, 10 tahun dalam penantian, masih datang ke stasiun itu setiap pagi dan setiap sore. Meninggalnya 10 tahun dalam kesetiaan, disembayangi 48 hari, ngeri enggak itu saudara? 48 hari disembayangi, masuk buku sekolah dasar di Jepang. Hendaklah engkau setia seperti Hachi. Namanya Hachiko itu sebenarnya Sir, ko-nya itu Sir dalam bahasa Jepang. Jadi nama dia Hachi. Sir Hachi, anugerah kebangsawanan. Manusia aja ngeliat orang setia begitu. Bagaimana kalau kita dengan Tuhan? Makanya Tuhan bilang, aku mencari orang yang bersungguh hati. Untuk apa saudara? Dilimpahkan kekuatan. Nah, saya mau lanjutkan. Untuk bisa masuk ya ke esensi ini. Saudara dapat kekuatan dari Tuhan, terus bikin lagu pada waktu itu. Sekarang saudara jangan doain lagi ya, saya nulis lagu ya. Udah bergeser panggilan saya. Orang kalau ketemu saya doainnya selalu Ibu Julita nulis lagu baru gitu ya. Nah jadi saudara, akhirnya terbuka juga jalan. Sesudah tertutup jalan, karena saya kan mau menyanyikan lagu-lagu yang kata Tuhan mau jadi berkat ini gitu. Caranya gimana ya? Saya harus jadi penyanyi rohani. Kalau orang gak mau nyanyiin ya saya yang nyanyi gitu kan. Saudara, baru punya album usiaku 40 tahun. 40 tahun saya pikir sudah solve, ternyata enggak. Saudara, di situ kesetiaan mengiring Tuhan diuji. Saya setiap kali pelayanan diundang sebagai artis rohani, saudara, saya tertolaknya luar biasa. Saya sering nangis, saudara. Karena orang itu mengharapkan yang datang itu seperti di sampul album. Sampul album saya difilter habis, saudara. Sama desainer grafis. Kan 40 udah ada kerut kan. Dia maksudnya mau hapus kerut, tapi yang terhapus semuanya, saudara, jadi muka saya tuh jadi muda banget. Ada seorang direktur bank bilang gini, owner bank, saya gak mau beli album ini. Ini bukan album Julita Manik, katanya. Ini album saya, Pak. Enggak, karena wajahnya beda. Kenapa di sampul album ini tidak ada tai lalatnya, katanya. Saya kaget. Ternyata tai lalat saya hapus, saudara. Berarti kan waktu menghapus kerut ini saking tebelnya itu berapa persen, 100% penghapusannya, saudara. Ini andeng-andeng segede gaban terhapus. Jadi saya muda banget kan. Seperti umur 20-30. Orang yang ngundang ngarapin packagingnya umur 20-an tahun. Yang datang umur 40 tahun. Apalagi kalau saya kesaksian pujian sama idol, saudara. Saya tuh benar-benar gak dipandang sebelah mata. Satu kesaksian saya ingat, karena saya sering diperlakukan begitu, jadi kalau saya diundang kesaksian pujian Natal khususnya, saya udah ke salon dulu. Bikin jambul katulistiwanya 12 cm ya, pakai bajunya berglitter-glitter, saudara. Saya udah bilang, udah pakai prolo, saya sudah tua. Maksud saya biar ada awalannya gitu ya. Saya sudah tua, nggak apa-apa, kita sudah pernah dengar kesaksian Ibu Tuhan Yesus luar biasa. Tetap mau ngundang kan. Ternyata yang ngundang ini sahabat dari orang yang di gereja. Dia sendiri tidak ada di gereja itu, saudara. Jadi orang di gereja itu tahunya saya sampul album. Jadi waktu ketemu saya nggak tahu saya penyanyi rohaninya, disuruh duduknya di tengah jemaat dia. Saya nggak apa-apa ya, nanti saya datang aja berangkat. Ternyata ada aktor sinetron yang lagi terkenal sekali, saudara. Semua perhatian terarah ke sana. Saudara, panitia lupa sama saya. Sudah door prize separuh sudah pulang. Saya masih duduk di situ. Suami saya bilang, kamu itu ya, muka tembokmu itu luar biasa. Kalau aku sudah kutinggalkan tempat itu dalam tempo secepat-cepatnya, katanya, sesingkat-singkatnya. Saya masih di situ. Kalau nggak diundang saya nggak naik, saudara. Saya hanya nunggu. Kenapa? Aku kenali Allahku. Ini mungkin jalan Dia bagiku untuk menguji kesetiaan. Saudara, apa yang terjadi? Pas mau doa berkat, doa syafaat, dia lihat saya masih ada, kan udah bolong-bolong nih ya kayak gini, udah ada yang bolong, kelihatan kan. Baru ngundang saya sebelum doa berkat. Separuh sudah pulang. Tapi saya bilang, gak apa-apa.
kalau ini yang Tuhan inginkan. Itu gak mudah saudara. Kesetiaan waktu kita ngalami keadaan yang enak. Terakhir saudara, true worship itu bicara apa? True, sejati. Fakta yang sejati yang saudara harus lihat adalah kebenaran. Aletheia, firman Tuhan. Ketika terakhir kali iblis mencobai Yesus, keluarlah kata ini. Karena dia bilang, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau worship me, kata Tuhan. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam bahasa Inggrisnya, you shall worship the Lord God. Titik. Gak ada iming-iming. Kalau nyembah Tuhan supaya diberkati. Kalau nyembah Tuhan supaya dipromosi. No, Tuhan Yesus bilang, you shall worship God. Jadi dia bilang, ini, ku kasih ini semuanya. Kan manusia banyak begitu kan. Makanya orang Kristen diajari untuk menyembah sesuai kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa digoyahkan. Kalau Tuhan bilang masa depanmu itu penuh harapan, itu harus terjadi dalam hidup kita. Asal kita sesuai yang Tuhan cari ya. Tuhan mau limpahkan kekuatan. Nah, orang Kristen tidak boleh menyembah karena kata kalau. Kalau diberikan seluruh dunia ini, kalau dijawab doaku, itu bukan penyembah yang benar. Penyembah yang benar berjejak atas kebenaran. Amin. Yang harus saudara lihat, oh sekarang gonjang ganjing, ekonomi lagi gak baik. Tapi kita percaya Tuhan yang pegang kendali semuanya. Ada di depan sana yang aku belum bisa lihat. Ada waktunya pemulihan. Itu yang harus saudara lihat. Sehingga orang Kristen harus diajari itu menyembah apa saudara? Even if. Ya, lagu yang terkenal ada di Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Ini semuanya sekalipun. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, sekalipun tidak menghasilkan bahan makan, sekalipun kambing domba terlalu dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Amin saudara. Kenapa orang Kristen bisa ngomong sekalipun? Karena dia kenal Tuhannya saudaraku. Ayat lanjutannya berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita kenal Allah kita. Kalau dia kasih jalan yang sulit, dia kasih vision di depan, pasti dia kasih provision. Amin. Pasti ada maksudnya. Kenapa dia izinkan ini terjadi? Itu sebabnya dalam segala keadaan tetap setia mengikut Tuhan, berjejak atas kebenaran firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit batuku. Satu-satunya hewan yang bisa berjejak di bukit yang sulit ini hanya rusa. Kalau Tuhan izinkan ada pencobaan terjadi dalam hidupmu, percayalah, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan. Kalau kita kenali Tuhan kita gak akan quit saudaraku. Amin. Saya dihantam keadaan begini gak mudah. Dari umur 23 tahun, 17 tahun kemudian saya punya album. Saya masih terlunta-lunta 3 tahun pelayanan saya sebagai artis rohani. 20 tahun penantian saudara, itu bukan bicara hal yang mudah. Tapi kalau Tuhan membiarkan aku berjejak di bukit yang sulit itu, pasti aku bisa survive di sana. Setuju, katakan amin. Nah sudah 20 tahun penantian, tiba-tiba ada satu gereja yang mengundang saya untuk nyanyi. Saya udah siap tertolak nih. Pokoknya kalau diundang, makanya kata suami saya tuh muka tembok saudara. Udah tahu ditolak karena tua, masih datang juga kalau diundang. Kan masih ada yang belum tahu saya udah tua kan saudara. Nah itu masih undang. Saya pasti datang, walaupun tahu nanti kecewa sedih itu, saya tetap datang. Karena kan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Ternyata gereja ini mendengarkan proses terjadi dalam hidup saya. Tersentak gitu loh. Luar biasa sekali Tuhan yang dia sembah ya. Dia masih bisa bertahan. Bu, boleh gak datang lagi? Tapi sharing firman. Di Woman dulu. Di gereja besar sudah di Surabaya. Yang sekarang lagi viral ya. Kemudian diundang lagi doa malam, lebih banyak lagi. Akhirnya seluruh Indonesia cabangnya dibuka sama saya. Di tahun ke-20 tahun pelayanan saya. Nah suatu ketika saya lagi pelayanan di sebuah kota di Jawa Timur. Saya bilang 20 tahun Tuhan membuat aku menanti dengan setia. Ternyata Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Gembala bilang pulangnya saya gak akan makan sama ibu. Ada jemaat saya kesesakan. Minta konseling. Ternyata waktu makan malam Bapak Gembalanya ikut. Kok gak jadi konseling Pak? Gak jadi Bu. Ketika ibu ngomong di depan, dia bilang, ibu itu 20 tahun. Dia bangkrut udah 8 tahun belum bisa bangkit.
beliau yang mau konseling ini. Saya 8 tahun menunggu, kenapa mau quit? Ada orang 20 tahun nunggu, Tuhannya masih bisa membalikkan keadaan. Sekarang saya baru ngerti, saudara. Jadi waktu Tuhan kasih lagu ini sama saya, ya, ternyata ada maksudnya perjalanan hidup yang akan dibagikan. Sekalipun ada badai gak goyah, Tuhan pasti akan buat kita lewat dari badai itu. Dan itu yang akan disaksikan menguatkan banyak orang. Orang, apalah saya gak pernah di marketplace bisa menguatkan orang yang bangkrut. Tapi begitu ngelihat Tuhan nopang saya, itu kayak berbicara sama dia. Kalau Tuhan bisa nopang dia 20 tahun, dia dalam kesesakan, tangisan, malu. Kalau jadi penulis lagu ditolak masih di balik layar. Kalau saudara sudah di depan ini nyanyi, saudara tertolak, itu malunya luar biasa, saudara. Perasaan, apalagi perempuan kan. Tapi Tuhan bisa topang saya untuk terus berdiri. Dan sekarang terjadi apa yang Tuhan bilang. Saya bahkan belum sekolah teologi ya, Pak Toga udah doktor, saudara. Dibuka, saudara gak tahu doktor loh, doktor teologi nih Pak Toga ya. Dibuka pelayanan selebar-lebarnya. Minggu, marketplace, wanita, anak muda, 3 generasi, lansia. Karena saya sekarang, saudara, bulan Juni ini saya akan celebrate 60 tahun. Bolehlah kasih tepuk tangan sama Tuhan. Dulu saya tertolak karena faktor U, saudara. Yang ditakuti oleh manusia. Tuhan bilang, bagiku umur hanya angka, itu Tuhan yang ngomong sama saya. Tapi aku cari orang yang nyembah aku, yang kenali aku sebagai Bapa yang baik. Nyembah apapun yang dipercayakan, dia tetap sembah Tuhan. Diuji oleh keadaan, dia tetap pegang firman Tuhan. Terbuka, saudara, terbuka. Saya khotbah di depan anak muda. Saya datang dipanggil pakai masker, dipanggil ibu. Buka masker jadi tante. Saya pikir turun mimbar jadi oma kali ini, saudara ya. Tapi ketika saya ngomong 20 tahun aku menanti, Tuhanku masih bisa menggenapi janjinya. Mimpilah setinggi langit, karena Tuhanmu lebih tinggi dari langit. Pulang-pulang panggil saya Cece juga, saudara. Apa enggak saya yang insecure, saudara? Ya lebay kali lah kalau menurut saya ya. Cece sudah kasih mimpi buat saya sudah mau menyerah 5 tahun. Ternyata Cece, Tuhan yang Cece sembah, yang ku sembah itu ternyata besar. Jadi saya pikir, saudara, kita akhir dengan lagu ini ya. Jangan goyah, tetaplah setia sebagai penyembah benar. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Allah kami tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau sajalah Allah di hidupku. Kami katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Engkau Allah yang di
tidak tergoyahkan, tahtamu tidak bisa digoncangkan, kuasamu tidak bisa dialihkan. Engkaulah Allah yang akan memberkati kami, dan kami bersyukur kami boleh panggil Engkau sebagai Allah. Engkau Bapa kami, ya Aba, ya Bapa. Kami mau kenal Engkau terus Tuhan. Kami mau tahu lebih lagi tentang Engkau, supaya kami tidak pahit hati, kami tidak mundur. Kami bisa setia menyembah Engkau dalam roh di mana saja Tuhan. Dan kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu sudah selesai, tapi firman-Mu terus akan membawa kami dalam pengenalan yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu rekan-rekan semua diberkati oleh firman Tuhan sharing pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Kita berterima kasih bersama-sama kepada Ibu Julita sudah menyampaikan sharing pada hari ini, juga sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah Tuhan terus pakai Ibu dan keluarga untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Juga teman-teman semua terus di sini ingat, kita bisa terus worship, memuliakan Tuhan bukan hanya melalui puji-pujian, tapi juga dalam kehidupan kita, di pekerjaan kita juga ya Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk dalam pengumuman. Untuk kegiatan doa bersama kan selalu diadakan di hari Rabu, bisa via offline, bisa di ruang meeting internal audit, juga daring via Zoom. Ada link Zoom-nya di grup El Shaddai. Kemudian untuk berikutnya, acara PD-nya ada pada tanggal 24 Juli dengan tema Follow God Purpose oleh Bapak Pendeta Robert Sihaan. Oke, udah semua? Baik, saya akan kembali mengundang Ibu Julita untuk menutup dalam doa berkat dan doa penutup buat kita semua. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur. Terima kasih oleh karena Engkau kami boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Ada begitu banyak kasih karunia yang diberikan kepada kami, dan khususnya kami bawa perusahaan ini Tuhan Yesus di tengah ekonomi yang mungkin sedang gonjang-ganjing, gak mudah, tapi Tuhan Yesus berikan hikmat mulai dari top manajemen sampai ke bawah saudara, Tuhan Yesus, supaya mengerti apa yang Tuhan, yang menjadi tuntunan-Mu, supaya kami bisa keluar dari semua badai-badai yang menghantam Tuhan. Bahkan Kau buka pembukaan-pembukaan baru, jalur-jalur berkat yang baru, khususnya kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Bella, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga mengalami terobosan-terobosan. Mereka mengalami promosi demi promosi. Anak-anak-Mu diistimewakan oleh Engkau Bapa. Engkau punya rencana yang indah bagi kami semuanya dalam setiap elemen kehidupan kami. Di pekerjaan, di rumah tangga, di pelayanan, apapun yang bersentuhan dengan hidup kami. Tuhan, berkati kami untuk menjadi berkat. Dan kami akan lanjutkan pekerjaan kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya Engkau enggak selesai bekerja dalam hidup kami. Sebab itu kami angkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Terimalah segala kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengorbankan segalanya bagi kita, dan penyertaan yang selalu baru daripada Roh Kudus sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, dan sampai selama-lamanya akan menyertai kita. Yang percaya pasti menerima, dan bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali dan bersaat teduh.